Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu taala yang beliau cantumkan dalam kitab beliau Maqalatul Islamin, dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam syarah penjelasan tentang makna asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sebagaimana kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wal islamu huwa an yushhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ala ma ja'a fil hadits. Islam adalah bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah seperti yang tercantum dalam al-hadis, yaitu terutama hadis Jibril. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz halaman 80, wa amma makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ay asyhadu bisidqin wa yaqinin. Tentang la ilaha illallah sudah kita lewati. Sekarang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata beliau maknanya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ay asyhadu bisidqin wa yaqin. Aku bersaksi dengan sidq, kejujuran dan keyakinan. Kata-kata bisidqin dengan kejujuran ini untuk menjauhkan diri, membedakan dari orang-orang al-munafiqin. Orang-orang munafik mereka juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti yang Allah firmankan dalam awal surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafikin, mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, dan Allah tahu engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi
orang-orang munafikin itu berdusta. Maka seorang hamba ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus dengan kejujuran. Kemudian juga harus dengan wayaqinin, dengan keyakinan. Tidak boleh ada keraguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Meyakini dengan seyakin-yakinnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga wajib meyakini beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Makanya sepakat ijma ulama Ahlussunnah mengatakan yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir murtad. Ya, sebagaimana ajaran kelompok Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad dari India sana adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kelompok Ahmadiyah bukan kaum muslimin, karena tadi mereka meyakini adanya nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, wa dzalika yaqtadi ittiba'ahu. Seorang hamba ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada konsekuensinya, ada kewajibannya. Sebagaimana asyhadu alla ilaha illallah bukan sekedar ucapan di bibir, namun harus dia melaksanakan konsekuensi asyhadu alla ilaha illallah dengan dia menyerahkan semua ibadah kepada Allah dan mengingkari segala kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Demikian pula asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada konsekuensi bagi yang mengucapkannya. Di antaranya ittiba'ahu, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, terutama dalam al-aqidah. Dalam semua bidang kehidupan ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun tadi yang paling utama masalah at-tauhid, masalah al-aqidah. Contoh dalam masalah at-tauhid, ya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Rasul mengajarkan dalam banyak zikir, banyak doa untuk memohon kepada Allah. Contoh zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Nah, ini adalah apa? Ajaran Nabi SAW. Memohon hanya kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tidak ada Rasul mengajarkan untuk umat Islam minta kepada selain Allah. Tidak ada zikir atau doa yang Rasul ajarkan berbunyi ya Rasulullah aghisi, tidak ada. Atau ya Adam aghisi, tidak ada. Yang ada minta tolong hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini ajaran Nabi SAW tentang at-tauhid. Maka menyimpang kalau ada yang tadi minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah dalam doanya ataupun istighatsahnya. Wa dzalika yaqtadi ittiba'ahu. Demikian pula dalam masalah dakwah, mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah kepada at-tauhid. Ya, meskipun banyak yang membuli, banyak yang memusuhi, namun inilah yang harus dilakukan seorang yang mengaku sebagai ad-da'i untuk mengikuti metode dakwanya Rasulullah SAW, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid tanpa mengesampingkan yang lain. Kemudian dalam masalah ibadah ittiba kepada Nabi SAW, hari Jumat
pas Idul Adha yang lalu kita ada khutbah Jumat di sini, kita sampaikan ittiba kepada Nabi SAW, terutama dalam ibadah, tidak sempurna sampai memperhatikan 6 hal. Sekedar tombol ngantuk. Ya mungkin sudah pernah kita kaji juga dalam pertemuan-pertemuan kajian yang lain, selain di khutbah Jumat di sini. Ada yang ingat enggak? 6 poin untuk seorang hamba ittiba kepada sunnah Rasul dalam ibadah. Bismillah. 6. Iya Pak, silakan. Iya, sebab, waktu, tempat, memperhatikan, jumlah, ya. Kelima, tata cara. Keenam, jenis. Ahsantum jami'an. Taib. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang yang mau ittiba kepada sunnah Rasul dalam ibadah harus memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama berkaitan dengan waktu. Kalau memang ibadah itu berkaitan dengan waktu, seperti Idul Adha kemarin, menyembelih hewan kurban, kata Rasul harus selesai salat. Man dabaha qabla salati falyatbah makanaha al-ukhra. Kata Rasul, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, harus dia menyembelih ya yang lainnya sebagai ganti, karena yang pertama itu tidak sah karena disembelih apa? Sebelum salat. Karena Allah berfirman, fasalli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kata sebagai ulama salaf, ayat itu berkaitan dengan salat Idul Adha dan menyembelih hewan korban. Menyembelih dulu apa salat dulu? Ayat tersebut, salat dulu baru apa? Menyembelih. Kalau menyembelih sebelum salat Idul Adha tidak sah sesembelihannya. Ini berkaitan dengan apa? Waktu. Sama juga dengan salat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu diwajibkan atas orang beriman sesuai dengan waktunya. Boleh tidak salat duhur jam 10? Ini sekali lagi tidak sah karena ibadah tersebut berkaitan dengan waktu. Contoh juga jemaah haji kemarin melempar jumrah ya, tanggal 11, 12 harus setelah zawal, harus setelah duhur. Tidak sah kalau tidak sesuai dengan waktunya tersebut. Ini perhatikan masalah waktu kalau ibadah tersebut berkaitan dengan waktu. Sama dengan juga puasa Ramadan. Ya, belum terlihat hilal namun sudah apa? Puasa duluan. Entah dengan metode apalah yang ditemukan orang-orang tersebut, tidak sah puasanya tersebut. Sumu liru'yati, puasalah kalau melihat apa? Hilal. Ini sekali lagi, kalau ibadah berkaitan dengan waktu, perhatikan ittiba kepada sunnah Rasul tentang masalah waktu. Yang kedua, masalah tempat. Kalau ibadah itu berkaitan dengan tempat. Iktikaf di bulan Ramadan misalnya, harus di mana? Di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian iktikaf di masjid. Tawaf hanya di Ka'bah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di Ka'bah Baitul Atiq. Tidak boleh tawaf di kuburan. Kuburan Husain, kuburan Nabi atau yang lainnya. Haram. Wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian memperhatikan masalah jumlah. Kalau memang ibadah tersebut berkaitan dengan jumlah. Sah enggak salat maghrib 5 rakaat dengan sengaja? Untuk apa? Menutupi dosa-dosa yang lalu. Maka apa? Dirapel. Maghrib 5 rakaat, subuh 4 rakaat misalnya. Sah tidak? Tidak sah. Sekali lagi, ini kalau berkaitan dengan jumlah. Setelah salat, kata Thauban radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza insarafa min salati istighfara thalathan. Rasul selesai salat fardu istighfarnya cuma 3 kali. Maka bid'ah kalau ditambah-tambah meskipun niatnya apa?
Baik, karena sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, memperhatikan masalah apa tadi? Sebab. Boleh enggak salat tahajud dalam rangka 1 Muharram? Nah, ini bid'ah. Bang, karena tidak ada sebab salat tahajud karena apa? Tanggal 1 malam 1 Muharram atau tahun baru Masehi, atau seperti yang sudah disampaikan oleh para ulama, nisfu Sya'ban salat malam, atau awal Rajab malam Jumatnya salat 12 rakaat salat ghaib. Kata Imam Nawawi, hatani bid'atani mungkaratan. Ini adalah 2 bid'ah yang mungkar. Kenapa? Yaitu tadi mengkhususkan salat tahajud atau salat malam karena sebab-sebab nisfu Sya'ban yang itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, memperhatikan masalah jenis. Contohnya juga Idul Adha, kata para ulama, yang disyariatkan disembelih ketika Idul Kurban hanyalah bahimatul an'am ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kata Allah. Maka bahimatul an'am, unta, sapi, dan kerbau, ya. Kemudian kambing. Tidak sah menyembelih ayam meskipun ribuan, meskipun kalau dijual harganya lebih mahal daripada kambing ataupun sapi, tidak sah karena bukan termasuk bahimatul an'am tadi. Atau menyembelih bebek karena suka bebek, ya. Daripada kambing kita makan apa? Nah, atau ganti dengan masak ikan misalnya, ya, ikan laut misalnya. Sekali lagi, ini tidak sah sesembelihannya karena apa? Jenis yang disembelih tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, tata caranya. Seperti Rasul SAW ketika mendapati ada seseorang sholat 2 rakaat tahiyatul masjid tidak tumaknina, kata Rasul, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholatlah lagi karena engkau tidak sah sholatmu. Ini sekali lagi karena apa? Tata caranya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini yang wajib diperhatikan dalam ittiba kepada Rasul dalam masalah ibadah. Anak ulang lagi, perhatikan masalah waktu, tempat, bilangan, sebab, jenis, dan kaifiyah, tata caranya. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara konsekuensi orang itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ta'zima amrihi wa nahyihi, mengagungkan perintah Rasul dan larangan Rasul. Di sini ada 2 maknanya. Mengagungkan dalam hati dengan betul-betul meyakini itu sebagai perintah dan larangan Rasulullah SAW. Tidak boleh dihina ataupun dibenci. Ini berkaitan dengan masalah cinta kepada Rasul. Ini sudah kita sampaikan juga pada kajian kemarin tafsir Inna a'tainakal kautsar, ya, pada ayat yang terakhir Inna sya'naka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci Nabi Muhammad dan yang membenci ajaran, kata Ibnu Katsir, wa mubghidha majita bihi, ya, minal huda wal haq, dan yang membenci ajaran Nabi Muhammad dia yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membenci dalam hatinya syariat Allah, ajaran Rasul, meskipun dia melakukannya, kata para ulama, dia murtad, kafir dari Islam, tidak bermanfaat amal perbuatannya. Contoh, orang itu salat tapi hatinya itu benci dengan salat. Dan kata Syekh Utsaimin, bedakan antara membenci dengan yastasqil, merasa apa? Malas, berat. Dia tahu itu wajib. Dia apa? Tidak ada kebencian, cuma karena hawa nafsu apa? Agak berat. Maka tidak dihukumi
membenci kufur dari al-Islam. Tapi kalau dalam hatinya ada kebencian sebagaimana orang-orang al-munafiqun, maka kata Allah, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diajarkan oleh Allah, maka Allah batalkan semua amal perbuatan mereka. Seorang muslim atau yang mengaku muslim namun membenci jilbab, membenci cadar misalnya, padahal itu adalah apa? Ajaran Allah dan Rasul SAW, maka bisa keluar dari al-Islam. Ini kalau apa? Hanya kebencian dalam hati. Apalagi kalau sampai diucapkan dengan al-lisan, memperolok ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf, qad kafartum, karena kalian sungguh telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya dalam pembatal-pembatal keislaman disebutkan oleh para ulama, yang pertama tadi membenci syariat Allah, yang kedua memperolok ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah harus ada pengagungan terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hati, ta'zim. Kemudian setelah itu dia laksanakan perintah Rasul dan dia jauhi larangan Rasul SAW. Wa ma atakum rasuluh fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan maka laksanakan, dan apa yang dilarang Rasul maka tinggalkan. Ini ta'zim amrihi wa nahyihi. Kemudian waluzuma samtihi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua bidang agama ini, entah dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Kemudian wa alla tu'aridha qaulahu bi qauli ahadin, dan tidak boleh engkau mempertentangkan ucapan Rasul, sabda Rasul dengan ucapan seorang pun, siapapun dia, baik ulama, baik orang tua, atau sekali lagi siapapun. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi konsekuensi orang itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah minhaj al-firqatin najiyah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab yang sangat berharga Minhaj Firqatin Najiyah mengatakan, di antara minhaj al-firqatun najiyah annal firqatan najiyah la tuqaddim kalama ahadin ala kalamillahi wa rasuli. Firqah najiyah, kelompok yang selamat, tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib untuk dipegang erat. Makanya sering kita sampaikan, ucapan siapapun, postingan siapapun wajib untuk ditimbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jelas-jelas itu menyelisih qala Allah qala Rasul, wajib ditinggalkan. Meskipun yang mengucapkan tadi ulama atau seorang profesor, doktor, dan seterusnya. Karena sekali lagi Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit.
Aku mengatakan qala Rasul, Rasul bersabda, namun kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar wa Umar saja tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan Rasul, apalagi ucapan ustadz, kiai ataupun yang semisal dengan. Maka ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beda dengan ahli al-bidah. Kalau mereka, apa kata kiai mereka, ustadz mereka, tokoh agama mereka, itu yang dipegang erat, meskipun jelas-jelas menentang, menabrak firman Allah ataupun sabda Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Pernah, ini sekedar untuk pelajaran bagi kita. Ada, sudah lama, berapa tahun yang lalu, pernah kita baca ada sebagian ustadz yang ngaku Ahlus Sunnah, tapi postingannya, tulisannya itu selalu mencela pemimpin kaum muslimin di negeri kita. Waktu itu Bapak SBY, hafidhallah ta'ala, dicela habis-habisan. Pas ketemu di daurah, ana sempatkan untuk nasihati 4 mata. Kita sampaikan, Ustadz, kenapa kok antum sering mengkritik Bapak SBY? Padahal kan dalam hadis Rasul mengatakan, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Walakin yakhud biyadi, ambil tangannya, fayakhlu abi. Hadisnya terang. Larangan mengkritik, menasihati pemimpin di hadapan umum, apalagi di dunia maya. Apa jawaban sang ustadz? Ini yang kita sesalkan. Katanya ustadz Ahlus Sunnah, tapi jawabannya yang penting ada kemaslahatan. Agar umat tahu apa kesalahan Bapak Presiden SBY. Bang, naudzubillahi min dzalik. Kita bawakan hadis, dibantah dengan apa? Akal-akalannya. Yang penting ada apa? Apa maslahatnya? Naudzubillahi min dzalik. Sejak itu sudah kita putuskan. Ya Ustaz, kita nggak mau debat. Ana sudah sampaikan dalilnya. Kita sekali lagi atabar, kita berlepas diri daripada perbuatan antum yang suka mengkritik pemimpin di dunia maya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, kalau yang ngaku Ustadz Ahlus Sunnah saja kayak begitu modelnya, bagaimana yang apa di luar sana? Maka tidak asing seperti yang sudah kita pernah sampaikan, meskipun hadisnya dalam Sahih Bukhari, kalau nggak sesuai dengan dzauq, perasaan, wajib ditinggalkan hadis. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ucapan Imam Dhahabi sangat keras terhadap orang tersebut yang menolak hadis karena apa? Nggak cocok dengan perasaan. Apa kata Imam Dhahabi waktu itu? Kayak siapa? Sebagaimana iblis yang menjelma menjadi manusia. Ini ulama salaf sangat luar biasa kerasnya terhadap orang-orang yang menentang hadis Rasulullah SAW, entah dengan ra'yunya, dengan akalnya, ataupun dengan dzauq perasaannya atau yang semisal dengannya. Wa alla tu'aridha qaulahu bi qauli ahadin li anna ghairu yajuzu ala khata'. Karena selain Rasul bisa salah. Ada Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi SAW qad asamahullahu taala. Sedangkan Rasul dijaga oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amarana bi taatihi, dan Allah memerintahkan kita mentaati Rasulnya. Ada yang ingat enggak ucapan Imam Ahmad? Ada berapa ayat Al-Quran tentang perintah taat kepada Rasul? Nah, ada yang ingat ucapan Imam Ahmad? Dalam sebagian kajian sering kita sampaikan ucapan Imam Ahmad tentang masalah dalil wajibnya taat ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak ada. 40. Bisa ditawar sedikit nah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, nadartu ilal mushaf fawajatu fihi anna ta'ata Rasul fi thalathatin wa thalathina maudhi'an. Ketika aku meneliti mushaf Al-Quran, aku dapati di dalamnya
kewajiban taat kepada Rasul ada pada 33 ayat. Sekali lagi, kata beliau, ayat yang mewajibkan taat kepada Rasul ada 33 ayat. Kemudian sebagian ulama meringkas dari 33 ayat itu ada 3 redaksinya. Yang pertama redaksinya perintah langsung dengan fi'il amr, kata perintah, seperti dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kata-kata atiu dalam bahasa Arab namanya fi'lul amr, kata perintah. Ini yang bentuknya perintah langsung. Ada pula yang kedua, bentuknya pujian dan pahala bagi yang mau mentaati Rasulullah SAW. Ini diantaranya surat An-Nisa juga ayat coba 13 atau 14 itu. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini sekali lagi bentuk ayatnya pujian pahala bagi yang taat kepada Rasul. Ayat berapa? 13 itu ya? 13. Kemudian yang ketiga bentuknya ancaman dan sanksi siksa bagi yang menyelisihi memaksiati Rasul. Dalilnya ayat selanjutnya tadi 14 dari surat An-Nisa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu nara. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, melampaui batasan Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke dalam neraka. Itu 3 redaksi ayat yang intinya mewajibkan taat kepada Rasulullah SAW. Wa ta'asibihi, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti, meniti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang sering dibacakan oleh para khatib, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian khatib sering membawakan ayat ini hanya dalam pembahasan akhlak saja. Padahal ayat ini umum. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadhil ayat aslun kabirun fit ta'assi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan pedoman dasar dalam at-ta'assi. Ini kata-kata at-ta'assi, mengikuti, meneladani Nabi fi aqwali, dalam ucapan beliau, wa af'alihi, perbuatan beliau, wa ahwalihi, dan segala keadaan beliau. Wa tawa'adana ala tarki ta'atihi, dan Allah mengancam kita kalau meninggalkan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan 2 ayat di sini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah telah memutuskan dan juga Rasulnya suatu perkara untuk mereka punya pilihan yang lainnya. Baik, kalau ditanya ayat ini masuk dalam kategori yang mana dari 3 redaksi tadi? Apa? Tadi 3 redaksinya apa tadi bentuknya? Perintah langsung, pujian, dan kemudian yang ketiga, ini yang mana ini? Wallahu ta'ala alam. Ya, ini pujian. Bentuknya apa? Pujian bagi orang yang mukmin mukminah, itu pilihannya adalah apa? Apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Adapun ayat selanjutnya,
An-Nur 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi Rasul untuk mereka ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Insya Allah jelas ini. Apa redaksi ini bentuknya? Ancaman. Nah, ada kisah dari Imam Malik, Imam dari Hijrah rahimahullah. Ketika didatangi seseorang bertanya kepada beliau, min aina uhrim? Wahai Imam Malik, dari mana aku mulai start haji atau umrah ketika di kota Madinah? Ya, Imam Malik, imamnya kota Madinah. Ditanya oleh seseorang yang mau haji atau umrah, dari mana startnya ketika mau ibadah haji? Kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasul sallallahu. Mulainya dari tempat namanya Dzul Hulaifah, seperti Rasul dulu mulai start haji dari Dzul Hulaifah. Kata orang tersebut, bagaimana kalau seandainya aku memulai startnya dari samping kuburan Nabi? Ini pengkeramat kuburan. Naudzubillahi min dzalik. Maka kata Imam Malik, la taf'al, jangan engkau lakukan. Fa ini akhsha 'alaikal fitnah, kan aku takut engkau ditimpa fitnah. Masih ngeyel lagi orang ini. Wa ayu fitnah, fitnah apa? Aku hanya sekedar menambah beberapa mil saja. Maka Imam Malik mengatakan, wa ayu fitnatin a'dham min annaka tara nafsaka qad hasalta ala fadilah qasar anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu mendapatkan suatu keutamaan fadilah yang tidak didapatkan oleh Rasul. Rasul ihramnya dari Dzul Hulaifah, engkau mulainya dari apa? Samping kuburan. Ini sekali lagi merasa lebih baik daripada Rasul. Kemudian Imam Malik membacakan ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kemudian kata beliau, walil asaf faqad waqa'a fit tafrid fil mutaba'ah wa tarkiha aqwamun. Namun alangkah disayangkan, telah banyak terjadi sebagian dari kaum muslimin yaitu meninggalkan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah metode dakwah, masalah akhlak dan lain seterusnya. Ya, terutama dalam masalah al-aqidah, karena pembahasan kita ini masalah akidah, contohnya sangat banyak sekali, baik masalah rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Ya, contoh masalah tauhid ar-rububiyah. Ya, seperti yang banyak terjadi di bulan Syura yang akan dilewati oleh kaum muslimin. Sebagian mereka menganggap itu bulan yang penuh apa? Kesialan. Ini bentuk melecehkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Rasul, Allah berfirman, yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahra. Anak Adam manusia menyakiti diriku. Kenapa? Yasubbud dahra. Dia mencela waktu, wa ana dahru, sedangkan aku yang menciptakan waktu. Ini masalah tauhid rububiyah. Kemudian juga muncul berbagai macam keyakinan bahwasanya keris, jimat-jimat pusaka, kalau dimandikan bisa menolak syirik lagi. Inna ruqa wa tamai wa tiwa syirkun. Kata Rasul, sesungguhnya jambi-jambi, jimat-jimat, ilmu pelet atau sihir itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya masalah tauhid rububiyah dan seterusnya. Kemudian dalam tauhid al-uluhiyah juga demikian. Luar biasa kaum muslimin banyak dari mereka yang menyimpang dari tauhid al-uluhiyah, meminta kepada wali-wali yang telah mati, kepada nabi dan seterusnya. Dalam tauhid asma wa sifat juga luar biasa banyaknya, seperti yang sudah sering kita contohkan. Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Mereka enggak mau menerima sabda Rasul tersebut, ngeyel. Oh, yang turun itu bukan Allah, namun
rahmatnya, malaikatnya, ngeyel. Ini tidak apa? Ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak yang lainnya. Rasul mengatakan Allah di atas langit dengan isyarat jari jemari beliau, Allahumma syahad, dengan lisan beliau, ala ta'manuni wa ana min man fis sama, tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Rasul dengan ucapan beliau yang terang benerang mengatakan Allah fis sama. Demikian pula Rasul dengan menanyakan ainallah, tapi masih apa? Ditentang. Bahkan sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu, orang-orang yang apa? Melecehkan pertanyaan ainallah pada Rasul yang menanyakan dengan kata-kata yang terang benderang ainallah. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Bahkan Imam Syafi'i menukil meriwayatkan hadis ini dalam kitab beliau Ar-Risalah, kitab beliau Al-Um. Karena beliau meyakini Allah fis sama sebagaimana kata Imam As-Sabuni. Namun sekali lagi masih banyak yang ngeyel, tidak mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak yang lain. Kemudian juga wa qaddamu aqwala man yajuzu alaihimul khata ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mendahulukan ucapan tokoh mereka, kiai, ustadz atau yang lainnya yang bisa salah di atas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta Rasul, tapi kalau ucapan Rasul bertentangan dengan ucapan kiai ustadz mereka, mereka lebih mendahulukan ucapan kiai dan ustadz mereka. Ini bukti tidaklah mereka cinta kepada Rasul dengan cinta yang sejati. Cinta kepada Rasul harus lebih mendahulukan ucapan Rasul dibandingkan ucapan siapapun dari manusia. Kemudian kata beliau lagi, wa min muqtadha syahadatina bi anna Rasulullah alla nuqaddima ala qauli qaula ahadin kainan kana. Dan di antara konsekuensi syahadat kita bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Ini sama dengan tadi, kita tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ahadun naw'it tauhid. Dan ittiba kepada Rasul itu dinamakan juga oleh sebagian ulama salah satu dari dua bentuk tauhid. Ini istilah yang berbeda dengan pembagian tauhid menjadi apa? Tiga. Kalau pembagian tauhid menjadi tiga itu berkaitan dengan iman kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini berkaitan dengan istilah asyhadu alla ilaha illallah, itu namanya tauhidul ibadah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dinamakan tauhidul ittiba. Tidak mengikuti kecuali ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gagal paham, jangan salah paham. Kok ada tauhidul ittiba? Ada, namun pembahasannya berkaitan dengan apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan ditambahkan kepada tauhid yang tiga tadi jadi empat nanti. Tidak, tauhid yang tiga itu berkaitan dengan al-iman billah, sedangkan istilah tauhidul ittiba itu berkaitan dengan makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita tidak mengikuti ajaran siapapun kecuali ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alla yubadallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi kata Asy-Syaikh di sini, di antara konsekuensi persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak boleh kita mendahulukan ucapan siapapun di atas sabda Rasulullah SAW, dan itu adalah salah satu dari dua bentuk tauhid. Fa inna tauhida nau'an. Kata beliau, at-tauhid ada dua di sini. Tauhidul mursil wa huwa Allah, yaitu tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan yang kedua tauhidul mutaba'ati Rasul, dan tauhid yang kedua tauhidul ittiba. Itu artinya tadi tidak mengikuti ajaran siapapun kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala Ibn Abil Iz, berkata Imam Ibn Abil Iz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, fahuma tauhidan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah dua bentuk tauhid. La najata lil abadi min adabillah illa bihima, tidak ada keselamatan bagi seorang hamba dari azab Allah kecuali dengan berpegang teguh dengan dua tauhid tersebut. Tauhidul ibadah dan tauhidul apa? Al-mutaba'ah atau tauhidul ittiba. Sekali lagi, tidak akan ada keselamatan bagi hamba dari azab Allah kecuali dengan berpegang teguh dengan dua tauhid tersebut. Tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya oleh para sahabat, wa man yaba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga, dan barang siapa yang memaksiati diriku, dialah yang enggan masuk surga. Kemudian kata beliau, fala yuhakam ila ghairihi, tidak boleh berhukum kecuali kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat 69, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yadha bi hukmi ghairihi, tidak ridha dengan hukum selain hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam surat Al-Ahzab tadi, ayat yang ke-36. Wala yuqafu tanfidu amrihi wa tasdiqu khabarihi ala ardi ala qauli syekhi wa imamihi. Kata Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, melaksanakan perintah Rasul, membenarkan kabar berita dari Rasul, itu tidak menunggu ucapan syekhnya ataupun imamnya atau zawi madhabi wa ta'ifati. Kalau memang itu sudah jelas kabar berita dari Rasul seperti tadi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, wajib diimani Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Gak usah menoleh ke ucapan syekhnya, kiainya, ustadznya. Oh, itu gak benar. Yang benar itu yang turun adalah perintah Allah, rahmat Allah. Sekali lagi, ini ucapan yang batil, itu takwil yang batil. Karena redaksinya Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, dan lanjutan hadisnya mengatakan wa yaqul, dan Allah berfirman, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, barang siapa mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Tidaklah yang mengatakan demikian kecuali Allah, bukan malaikatnya, bukan rahmatnya, bukan perintahnya. Syekhnya mengatakan wajib ditakwil, syekhnya mengatakan tidak boleh diyakini sesuai dengan dohirnya, maka kita katakan ucapan syekh tersebut, ustadz tersebut, ucapan yang batil. Karena sekali lagi wajib membenarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari tadi dalam ucapannya sesuai dengan yang disebut dalam hadis, alama ja'a fil hadis yushiru ila hadis Jibril. Sesuai dengan hadis Jibril, faqasala Jibril an Nabi sallallahu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil Islam. Rasul menjawab, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini sudah kita sampaikan kalau riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Kalau dalam Sahih Bukhari ada riwayat dari Abu Hurairah, malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, akhbirni anil Islam, apa itu Islam? Rasul mengatakan, anta'budallah wa la tusyrika bih, engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Alias dua riwayat ini saling melengkapi. Riwayat Abu Hurairah mentafsirkan arti la ilaha illallah, beribadah kepada Allah tidak berbuat
syirik. Kemudian disebutkan wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Al-khulasah, kesimpulan dalam bab ini, yu'arifu al-sunnah al-islam alama arrafahun nabi sallallahu fil hadis. Al-sunnah mendefinisikan Islam sesuai dengan yang didefinisikan oleh Nabi SAW. Islam adalah antasyhada alla ilallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.